Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah. Ya, jadi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai ruang multidimensi, khususnya untuk garis dan lingkaran. Nah, ketika adik-adik lihat gambar yang ada di layar, nah sekilas mungkin adik-adik sudah tidak asing ya dengan gambar tersebut, baik gambar sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum saya menjelaskan lebih rinci, ini adalah gambar ya, koordinat Kartesius ya. Jadi adik-adik sudah tahu ya, nama dari gambar ini adalah koordinat Kartesius. Next, apa itu koordinat Kartesius? Jadi, koordinat Kartesius merupakan alat bantu untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bangun datar. Jadi, setiap titik pada bidang koordinat dapat dinyatakan dalam suatu pasangan terurut yang dinamakan koordinat Kartesius. Titik ini digambarkan dalam dua bentuk bilangan, yakni koordinat absis atau X dan koordinat ordinat atau Y. Nah, adik-adik bisa lihat di sini bahwa untuk titik A, misalkan titik A di sini X, Y, titik A di sini 3,3. Nah, 3 yang pertama adalah koordinat X ya, atau biasa juga sering disebut absis. Kemudian 3 di sebelahnya itu adalah koordinat Y atau ordinat. Titik B juga seperti itu. Titik B di mana negatif 2,1. Jadi negatif 2 adalah koordinat X ya, dan 1 adalah koordinat Y. Oke, bisa dipahami ya. Untuk dapat menentukan titik koordinat ini, maka yang dibutuhkan adalah dua sumbu melintang vertikal yakni sumbu Y dan horizontal yakni sumbu X. Lalu apa fungsi koordinat Kartesius? Fungsi koordinat Kartesius adalah fungsinya adanya koordinat Kartesius adalah untuk menentukan suatu objek tersebut berada pada posisi titik mana saja dan menggunakan bilangan koordinat X dan Y. Kemudian, apa manfaat koordinat Kartesius? Manfaat adanya koordinat Kartesius antara lain. Ini contoh-contoh atau manfaat koordinat Kartesius di luar dari bidang matematika. Misalkan yang pertama digunakan dalam bidang penerbangan untuk menentukan objek pesawat agar tidak menabrak objek lainnya. Yang kedua digunakan dalam peta untuk menentukan titik lokasi suatu tempat. Yang ketiga, memudahkan pengiriman paket melalui peta yang sudah terlihat jelas koordinatnya. Yang keempat, digunakan dalam bidang pelayaran untuk menentukan posisi kapal di atas permukaan laut. Dan yang terakhir, untuk mencari suatu objek yang hilang di bawah permukaan laut. Dan masih banyak manfaat-manfaat dari koordinat Kartesius. Ini hanya segelintir ya, jadi sebagian kecil manfaat yang saya sampaikan. Jadi sangat banyak ya manfaatnya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sistem koordinat. Sistem pada koordinat Kartesius itu ada dua. Yang pertama, sistem koordinat dua dimensi. Nah, yang adik-adik bisa lihat gambarnya di sebelah kanan. Ini gambar yang pertama ya, yang di awal tadi yang adik-adik lihat. Jadi untuk sumbu X adalah absis dan sumbu Y adalah ordinat. Nah, sistem koordinat ini terdiri dari dua sumbu yang tegak lurus melintang dengan arah horizontal X dan vertikal Y. Titik pertemuannya adalah angka 0 atau pusat koordinat 0,0. Karena dua sumbu ini saling melintang ke kanan dan ke kiri, serta atas dan bawah, sehingga membuatnya terbagi menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Jadi untuk kuadran pertama, sebelah kanan atas itu semua X maupun Y itu bernilai positif. Kuadran 2, untuk sebelah kiri atas itu untuk nilai X ya, itu negatif, dan Y
untuk sumbu Y bernilai positif. Kuadran 3, nilai X-nya itu bernilai negatif dan nilai Y-nya itu juga negatif. Dan di sebelah kanan bawah itu kuadran 4, di mana untuk sumbu X-nya itu positif dan sumbu Y-nya itu negatif. Oke, bisa dipahami ya. Ini untuk koordinat 2 dimensi. Nah, ada lagi jenis yang kedua, yaitu sistem koordinat 3 dimensi. Sistem koordinat 3 dimensi ini terdiri dari 3 sumbu yang saling melintang, di antaranya sumbu X. Oke, sumbu X bisa adik-adik lihat. Kemudian sumbu Y dan sumbu Z. Oke, karena melintangnya 3 sumbu ini menjadikannya terpisah 8 bagian yang disebut oktan. Jadi untuk koordinat 2 dimensi kuadran, nah untuk koordinat 3 dimensi itu oktan. Nah, di sini ada tabel yang adik-adik bisa lihat. Jadi untuk oktan 1 itu lebih dari 0 ya nilainya, berarti positif. Nilai X-nya positif, nilai Y-nya juga positif karena lebih dari 0. Nah, untuk keterangannya, koordinat X, Y, Z memiliki nilai positif ya, karena nilai Z juga itu lebih dari 0. Nah, adik-adik bisa lihat dari oktan 1 sampai oktan 8. Oke, kita masuk pada intinya, yaitu menentukan jarak 2 titik pada bidang. Nah, misalkan di sini ada koordinat kartesius ya, di mana terdapat titik P itu dengan titik X1, Y1. Nah, di sini ada titiknya ya. Titik P ini terbentuk dari titik X1 dan Y1 ya. Kemudian ada lagi di sebelah kanan titik Q, yaitu X2, Y2. Jadi titiknya berada di sini. Dan titik R itu X2, X1. Oke, bisa dilihat ya titik-titiknya. Nah, kita mau menentukan jarak 2 titik pada bidang. Oke, nah di sini kita mau menentukan jarak 2 titik pada bidang. Nah, di sini misalkan titik P ya, X1, Y1, kita mau mencari jaraknya dari titik P ini ke titik Q, yaitu X2, Y2. Nah, misalkan di sini ya, kita gabungkan titik-titiknya ya, kita hubungkan, jadi terbentuklah garis PQ, garis QR, dan garis PR. Nah, di sini ternyata adik-adik bisa lihat bahwa dia membentuk sebuah segitiga ya. Nah, yang kita mau cari ini adalah jarak dari P ke Q. Nah, perhatikan, menurut Pythagoras ya, untuk mencari sisi C ya, atau sisi miring di sini, maka kita bisa mencarinya dengan cara menggunakan rumus Pythagoras ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berdasarkan ini bisa kita ambil acuan untuk mencari jarak ya, jarak dari titik B ke Q, di mana kita bisa menentukan jaraknya dengan cara akar dari jarak PR ya, P ke R, dan P ke R kuadrat ditambah jarak dari QR kuadrat, sehingga diperoleh akar mutlak X kuadrat kurang X1 kuadrat ditambah mutlak Y2 kurang Y1 kuadrat. Karena mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat juga, maka kita langsung saja bisa cari jaraknya ya, menggunakan rumus jarak P ke Q itu sama dengan akar X kuadrat atau X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, untuk latihan
kalian bisa tentukan jarak antara titik P ke Q, di mana titik P-nya ini adalah negatif 2,3 dan titik Q-nya ini adalah 2,1. Oke, tetap semangat. Next, kita masuk ke persamaan lingkaran. Lingkaran di sini adalah himpunan titik yang berjarak sama dari satu titik tertentu. Nah, misalkan ini ada lingkaran ya. Jadi misalkan di mana saja suatu titik ya, himpunan titik-titik. Jadi di lingkaran ini banyak titik-titik ya. Dimana maksud dari definisinya tadi bahwa ada dari suatu titik tertentu ya, terdapat titik-titik ya, terdapat himpunan titik-titik lainnya yang berjarak sama hingga membentuk sebuah lingkaran seperti ini. Oke. Nah, misalkan ini ada koordinat kartesius juga yang terdapat lingkaran di dalamnya. Untuk kita bisa lihat untuk titik pusatnya yaitu titik P. Di sini titik P-nya itu dengan koordinat titik 3,4. Oke. Kemudian diketahui juga jari-jarinya itu adalah 3. Nah, di sini kita mau mencari jarak dari titik P ke Q ya. Dimana titik P ini koordinatnya 3,4 dan titik Q ini x, y ya. Titik x, y atau misal kita di sini untuk digambar saya misalkan titik Q ya. Itu sebarang titik pada lingkaran. Menurut rumus jarak ya yang sebelumnya kita bahas di garis pada bidang garis. Kemudian menurut rumus jarak pusat lingkaran dengan titik x, y yaitu jarak dari titik P ke Q ya, kita bisa cari menggunakan akar x kurang 3 kuadrat ditambah y kurang 4 kuadrat. Nah, ini 3 dan 4-nya kita peroleh dari titik pusat A, B ya, dimana titik pusatnya itu 3,4. Selanjutnya, karena diketahui jari-jarinya itu adalah 3, maka diperoleh jarak dari titik P ke Q itu juga pasti 3 ya. Karena pada lingkaran itu titik-titiknya berjarak sama, sehingga ketika jari-jarinya 3 ya, pasti titik jarak dari P ke Q itu juga 3. Sehingga didapatlah persamaannya, yaitu 3 sama dengan akar x kurang 3 kuadrat ditambah y kurang 4 kuadrat. Atau dengan kata lain, 9 sama dengan x kurang 3 kuadrat ditambah y kurang 4 kuadrat. Oke. Nah, ini merupakan persamaan lingkaran dengan pusat 3,4 dengan jari-jari itu sama dengan 3. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, untuk latihannya, coba kalian carilah koordinat x dari 2 titik pada lingkaran dengan pusat 1,1 dan jari-jarinya itu sama dengan 1, dimana koordinat y itu sama dengan 1. Nah, silakan adik-adik cari koordinatnya, gambarkan bagaimana posisi lingkaran tersebut. Oke, dan jangan lupa cari persamaan lingkarannya juga ya. Oke deh, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.